Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami di matkul ilmu murai dengan berjudul Rangka Fondasi Tubuh. Kami kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Usman Hafani, Andika Ramadhan Biasa. Pengertian: rangka adalah tulang-tulang manusia yang bersambungan dan disusun secara teratur. Susunan tulang-tulang yang saling berhubungan ini membentuk suatu sistem fungsi sehingga tubuh dapat berdiri, membungkuk, duduk, dan lain sebagainya. Rangka tersebut tidak dapat bergerak sendiri, melainkan dibantu oleh otot dengan adanya kerjasama antara rangka dan otot. Manusia dapat melompat, berjalan, bergoyang, berlari, dan sebagainya. Secara umum, fungsi sistem rangka adalah membentuk kerangka yang kaku dengan jaringan-jaringan dan organ-organ yang melekat padanya. Sistem rangka melindungi organ-organ vital seperti otak yang dilindungi oleh tulang tengkorak, paru-paru, dan jantung dilindungi oleh tulang dada dan rusuk. Fungsi rangka tubuh manusia memiliki fungsi utama sebagai berikut: 1. Memberi bentuk tubuh. Rangka menyediakan kerangka bagi tubuh sehingga menyokong dan membentuk tubuh. 2. Pergerakan. Anggota tubuh bergantung kepada otot rangka yang melekat pada rangka tulang. 3. Rangka tubuh melindungi beberapa organ vital, di antaranya tulang tengkorak melindungi otak, mata, telinga, bagian tengah, dan dalam. Istilah dan bagian pada gerakan tubuh manusia. Istilah yang menunjukkan fungsi dan alat ada 3. Yang berusaha pokok yang dikenal dengan tubuh manusia yaitu: A. Mid-cyclic plane ialah bidang hayal vertikal yang mengalami poros atau kepanjangan tubuh dan membagi tubuh menjadi sama dan sistematis kiri dan kanan. B. Frontal atau coronal plane ialah bidang vertikal yang tegak lurus dengan bidang segitiga yang membagi tubuh menjadi bagian depan dan belakang. C. Transversal plane ialah bidang horizontal yang tegak lurus dan dengan bidang sagital atau bidang vertikal yang membagi tubuh menjadi bagian atas dan bawah, yaitu kepala, leher, badan, dan anggota badan atas. Nama-nama tulang pada bagian tubuh: tengkorak, tulang rahang, tenggorokan, tulang selangkah, tulang belikat, tulang dada, tulang rusuk, tulang pangkal lengan, tulang punggung, tulang lengan, tulang dasar, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, ruas jari tangan dan kaki, tulang panggul, tulang paha, tulang lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang mata kaki luar, dan tulang telapak kaki. Bagian-bagian tulang: tulang pada tulang, tulang lekuk, tonjolan tulang, tonjolan bundar, tonjolan besar, tonjolan tulang paha, tonjolan kecil, tepi tulang atas, tonjolan pada tulang usus, dan tulang kepala. Istilah yang menggunakan untuk menentukan posisi dan arah: depan, belakang, atas ke atas, bawah ke bawah, tengah ke tengah, samping ke arah sisi, kanan, posisi yang lebih dekat ke pangkal atau proksimal, posisi yang lebih jauh dari pangkal atau distal, rongga belakang, rongga kranial, rongga spinal, rongga depan terdiri dari rongga dada dan rongga perut manggul. Kedua rongga dipisahkan oleh otot atau diafragma. Peninjauan tulang berdasarkan histologi dibedakan menjadi 2 komponen utama, yaitu tulang muda atau primer, tulang dewasa atau sekunder. Kedua jenis ini memiliki komponen yang sama, tetapi tulang primer mempunyai serabut-serabut kolagen tersusun secara acak, sedangkan tulang sekunder tersusun secara teratur. Sedangkan potongan tulang bermacam struktur, rongga atau substantia kongeniosa, tidak serongga, substantia kompakta.
maka tulang yang tumbuh tersebut bersifat muda atau tulang primer yang bersifat sementara, karena nantinya akan diganti dengan tulang sekunder. Jaringan tulang sekunder jenis ini biasanya terdapat pada kerangka orang dewasa, dikenal juga sebagai lamelar karena jaringan tulang sekunder terdiri dari ikatan kolagen yang terbentuk dalam lembaran-lembaran lamela. Ciri khasnya serabut kolagen yang terbentuk dalam lamela lapisan setebal 3/7 yang sejajar atau sama lain dengan melingkari konsentris. Saluran di tengah yang dinamakan kanalis herpesi. Dalam kanalis herpesi ini berjalan tidak pembuluh darah, lambung saraf dan diisi oleh jaringan pengikat longgar. Keseluruhan konsentris ini dinamai sistematik herpesi atau tipe tulang dan komposisi tulang panjang, lobang, berjapis disusun oleh tulang padat, tulang dibungkus oleh dua lapisan jaringan ikat komposisi tulang berdasarkan susunan kimianya terdiri dari garam terutama kalsium fosfat, kalsium karbonat dan mineral yang memberikan kesempatan untuk menyangga seluruh organ tubuh. Tulang tengkorak ini melindungi kepala dan organ-organ dalam kepala. Bagian tengkorak ialah bagian otak, bagian muka, tulang punggung. Tulang belakang terdiri dari tiga ruas. Tulang prosedik koloma vertebralis berfungsi untuk melindungi medula spinalis yang terletak di bagian tenggalinya. Sangka rusuk selain dengan ketat melindungi muatannya yang berharga, toraks harus dapat mengembangkan dan mengeruk sehingga kemungkinan paru-paru mengembang serta mengungkis pada tiap pernapasan. Toraks berfungsi untuk melindungi jantung dan paru. 5 bagian badan. Rangka badan meliputi tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belang. Tulang belang bau, sampai gendel. Tulang belang bau yaitu persediaan yang menghubungkan lengan atas dengan badan. Perjalanan ini mempunyai mangkok sendi yang tidak sempurna karena bagian belakang terbuka. 7 belang panggul. Tulang belang panggul terdiri atas 2 belang pinggang. Dapat rangka penyangga. Rangka penyangga bersendi dengan rangka aksial pada bagian bawah dan tubuh. Klasifikasi struktur tulang. Klasifikasi tulang dapat dilakukan berdasarkan satuan bentuknya dan organisasi sistem kerja manusia. Pada tulang-tulang tubuh manusia berdasarkan satuan berikutnya. 1. Tulang panjang atau pipa. 2. Tulang pendek. 3. Tulang pipih. 4. Tulang tidak beraturan selanjutnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami kelompok 7. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Dan di sini kami membuka 2 pertanyaan. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan. Ayo, bentar. Ya Mas, siapa yang mau bertanya? Ya Mas Rito.
lagi Mas. Siapa lagi mau bertanya? Jen. Cukup satu ya Mas ini. Cukup satu ya pertanyaannya. Ya kabel kata kok. Monggo Mas Mas tunggal. Cukup satu ya Mas ini. Ya, ya Pak. Ya. Izin menjawab ya Mas Udo. Kan soalnya tadi mengapa tulang kepala lebih keras jika dibandingkan dengan tulang-tulang anggota gerak? Karena tulang-tulang penyusun rangka kepala terdiri dari tulang karena berfungsi untuk melindungi otak. Udah ini. Ya mungkin seperti itu presentasi kami dari kelompok 7. Ya ada salahnya kami mohon maaf. Jika ada kelebihannya ya terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.